Jadi bahannya, coba lainnya ada bisa pakai kaleng, ya, kaleng 2, bisa pakai gelas plastik atau gelas kertas, ya. Kalau kalian pakai kaleng itu memang agak susah, jadi kita harus lubang dulu. Terus kemudian kalau sudah ini ada talinya ya, jangan lupa talinya. Kemudian ada lidi ya, lidi kecil seperti ini. Ya. Kemudian kalau yang pakai kaleng harus punya palu, ini namanya palu. Sama paku. Untuk apa? Ini untuk melubang. Jadi kalau alatnya sudah disediakan semua, yang pakai gelas bisa menggunakan gunting atau menggunakan gelas kertas bisa pakai gunting ya. Kita coba yang pakai kaleng dulu karena harus. Oke, anak-anak hebat silahkan diperhatikan. Ini langkah-langkahnya untuk membuat telepon sederhana dari kaleng bekas, gelas, atau gelas cup. Oke, langkah yang pertama gimana Ustazah? Ya, ambil satu kaleng. Ambil satu kaleng atau satu gelasnya. Kemudian diberi lubang. Oh, sebentar. Ustazahnya lagi membuat lubang. Nah. Oke, dilihatkan ke kamera Ustazah gimana letak lubangnya. Nah, lubangnya ada di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah ya. Nah, sudah kelihatan ya? Ayo, silakan dipraktikkan. Yang pakai gelas boleh dilubangi di bagian tengah-tengahnya, tepat di tengah-tengah. Kemudian dilubangi dulu ya untuk kaleng atau gelasnya. Kedua-duanya dilubangi. Kemudian ambil tali panjangnya kira-kira 2 meter lebih. 2 meter boleh, 3 meter lebih. Ini Ustazah kira-kira 2 meter panjangnya. Nah, ini Ustazah pakai yang 2 meter. Kalian boleh lebih ya. Setelah digunting talinya, kemudian langkah selanjutnya masukkan tali ke dalam kaleng atau ke dalam gelas yang sudah kalian lubangi. Nah, dilihat lagi, diulangi lagi Ustazah. Talinya, ujung talinya dimasukkan ke dalam lubang kaleng. Kemudian ditarik dari dalam. Ditarik dari dalam, seret. Nah, supaya tidak lepas, ujung talinya diikat menggunakan lidi. Ujung talinya ditali pakai lidi. Nah, dilihat ini Ustazah Nuris. 2 kali ya talinya. Diikat 2 kali biar tidak lepas. Kalau sudah ditarik ke dalam. Nah, sisi kanan dan kiri sama ya langkah-langkahnya tadi. Ujung talinya dimasukkan ke dalam kaleng, kemudian ujung talinya diberi lidi agar tidak lepas. Sudah jadi, ini sederhana sekali ya. Sekarang coba dipraktekkan apakah? Nah, ini harus lurus ya. Talinya harus lurus. Oke, harus lurus ya talinya.
Kalau salah satu berbicara, berarti satunya kalengnya harus di telinga. Oke, salah satu kalau ngomong, misalkan Ustazah Nuris nih yang ngomong, berarti kaleng Ustazah Laila diletakkan di telinga. Dan sebaliknya, kalau Ustazah Laila ngomong, maka kaleng Ustazah Nuris harus diletakkan di telinga. Jangan sama-sama ya, sama-sama di telinga atau sama-sama ngomong. Nah, nanti nggak bisa dengar, harus salah satu bergantian ya. Talinya harus lurus ketika praktek. Ini harus ditarik lurus, kenceng ya, lurus. Nah, ini bisa dengar ini Ustazah Laila bisa dengar suaranya Ustazah Nuris nih. Jadi harus kenceng. Silakan anak-anak bisa dipraktikkan. Ya, bisa dicoba di rumah sama saudaranya, sama kakaknya, sama ayah bundanya, sama tetangganya, boleh. Itu cukup sederhana sekali ya cara membuatnya. Coba, ayo kita lihat Ustazah. Bunyi dapat merambat melalui apa ya Ustazah ya? Ini kan bunyi, kalau misalnya tadi Ustazah Nuris berbicara, ini kan Ustazah Laila mendengarkan. Nah, ternyata bunyinya itu bisa terdengar. Kenapa ya? Kok bisa terdengar? Kenapa ya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa ya ketika Ustazah Nuris berbicara, kemudian Ustazah Laila menempelkan ini di telinga, itu suaranya bisa terdengar walaupun jauh. Kenapa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Nah, itu Ustazah yang bisa jawab, Ustazah.